Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Salgi Fari Ahmad dari Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini seperti video sebelumnya, saya ingin mereview mengenai aplikasi yang bergerak pada peer-to-peer lending. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah sedikit belajar apa itu tentang peer-to-peer lending, yaitu sebuah platform atau layanan untuk menghubungkan antara peminjam modal dan pemberi modal. Jadi di sini masuk ke dalam sistem informasi akuntansi dan keuangan. Jadi kita mereview apa yang ada di dalamnya, bagaimana sistemnya bergerak dan apa sih fitur dan keunggulan yang lain yang bisa kita dapatkan dari aplikasi peer-to-peer lending. Nah, mungkin saya di sini mengambil aplikasi bernama Modalku. Jadi Modalku ini salah satu aplikasi yang mendukung UMKM di Indonesia. Jadi di sini juga bisa dilihat di infonya gitu, bagaimana dia mendukung UMKM agar berdiri. Nah, yang belum dapat modal atau yang lain, dan kita bisa berkolaborasi gitu atas kemajuan ekonomi Indonesia ke depannya. Jadi peer-to-peer lending ini sangat bermanfaat sekali begitu buat teman-teman yang mau majukan eh, bisnisnya dan lain sebagainya tanpa harus mendapatkan eh, keterkaitan dengan bank gitu. Jadi kan kalau misalnya di bank kan eh, sungguh susah gitu ya. Mungkin kesusahannya tuh ada aja gitu. Tapi kalau di sini kan karena ada orang yang mau mendanai si lending itu, dan nanti borrower, si peminjam ini bisa mengajukan dananya. Tapi juga dengan adanya modalku ini sebagai perantara ya teman-teman, jadi bisa nanti juga ada fitur pengecekan kredit gitu. Berapa sih sebenarnya orang ini punya tanggungan berapa dan lain sebagainya, baru dipinjamkan, nggak asal-asalan. Eh, ini untuk tampilan gitu, bagaimana kinerja modalku. Ini bisa dilihat total pemberian dananya, tinggal fleksibilitas UMKM. Nah, dia emang bergeraknya di bagian sini, bagian UMKM aja, modalin bisnis gitu. Kita bisa lihat statistiknya. Nah, untuk statistik dari perkembangan modalku. Nah, total pendanaan crowdfundingnya sebesar 55,01 triliun. Jumlah pendanaan 500 ribu, 500 5 juta 171.346 jumlah pendanaan. Terus 100% tingkat kesuksesan crowdfundingnya. Jadi mungkin banyak sekali yang berhasil gitu di statistikan ini. Pendanaannya naik terus. Jadi bagus. Mungkin teman-teman sebelum meminjam atau sebelum memberikan dana, mungkin bisa dilihat dulu gitu. Platform mana sih yang mendukung keuangan teman-teman gitu. Nah, buat anak sistem informasi juga mungkin dari sini bisa melihat gitu. Apa sih yang dibutuhkan orang-orang agar percaya gitu untuk berinvestasi atau mungkin untuk mengembangkan bisnis yang apa, bisnis teman-teman yang lain gitu. Misalnya bisnis masyarakat di Indonesia sendiri gitu. Terus untuk ajukan pendanaannya juga pilih pendanaan bisnis bisa tuh. Empat alasan juga ada di OJK juga dan lain sebagainya. Kebutuhannya juga bisa. Jadi emang modalku ini menurut saya ya, ya lengkap dari ininya, fiturnya juga eh, enak itu dilihatnya dari UI-nya, teman-teman. Untuk pendanaannya di sini dapat dilihat. Mungkin ya sebelumnya karena peer-to-peer lending ini susah gitu untuk masuknya. Jadi saya cuma bisa menjelaskan apa namanya? Menjelaskan melalui aplikasi seperti ini, teman-teman. Jadi belum saya bisa login karena susah. eh, Banyak persyaratan yang belum saya bisa dapatkan itu. Untuk pendanaan online juga jangka pendek untuk danai UMKM. Jadi nanti dapatkan bunga
hingga 17%. Terus mulai dari 100.000 juga udah bisa investasi dan risiko terkendali dengan proses yang mudah. Nah, untuk eh, pemakaiannya juga bisa lewat Google Play, bisa lewat App Store. Nah, itu juga salah satu keunggulan gitu ya buat teman-teman. Bagaimana sih caranya eh, aplikasi ini bisa multi platform, teman-teman. Jadi nanti orang apapun dimanapun ketika dia cuma megang laptop doang masih bisa menggunakan modalku, bukan hanya terkhusus di sebuah platform tertentu. Nah, bunganya juga lumayan. Oke, 17% per tahun, tenor pendanaan singkat 1 hingga 24 bulan, terus dana UMKM-nya juga rendah gitu, 100.000 aja udah bisa, dan lebih terpenting ya resmi berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, mungkin seperti ini sih teman-teman. Di sini ada UMKM sama ada kawan mikro gitu. Kita lihat. Yang UMKM tadi kan sudah dibahas ya. Nah, pendanaan modal usaha UMKM wujudkan tambah produk usaha agar usaha semakin berkembang dan pendanaan tanpa jaminan dari modalku. Jadi ya, teman-teman pasti tahu kenapa peer-to-peer lending ini berkembang atau mungkin peer-to-peer lending ini dibutuhkan karena ya ada orang-orang yang memiliki usaha atau ide bisnis yang mungkin bisa maju dan lain sebagainya, tapi terhambat oleh keuangannya, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa ngebantu nih teman-teman yang mau eh ikut gitu. Nah, di sini ada syarat simpel banget untuk UMKM memiliki bisnis online di marketplace atau berjualan di platform transportasi online maupun offline yang menggunakan sistem kasir digital. Memiliki bisnis dan berdomisili di wilayah Jawa, Batam, Makassar, Medan, Palembang, dan Palembang. Telah menjalankan usaha lebih dari 6 bulan. Memiliki pendapatan bulan bulan mulai dari 6 juta. Bukan bisnis yang berjualan dengan sistem reseller atau dropship. Memberikan dokumen pendukung seperti foto KTP, foto selfie, mutasi rekening buat bulan akhir, foto NPWP, atau laporan penjualan di marketplace atau sistem kasir digital. Nah, jadi UMKM ini juga enggak yang mendanai usaha-usaha seperti reseller dan dropship, tapi dia lebih ke eh, usaha UMKM yang emang dibangun sendiri, teman-teman. Jadi ya, jika teman-teman tahu juga ingin membangun ekonomi di Indonesia, tentu perlu build up ya di depannya, dan sistem informasi akuntansi keuangan ini bergerak di arah situ, teman-teman. Apalagi mungkin di sini yang mendengarkan, misalkan yang menonton tuh anak sistem informasi, justru lebih harus lebih paham karena kita belajar di bagian manajemen bisnis dan bagian teknologinya, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa sistem informasi menjadi salah satu atau bisa memahami stakeholder. Stakeholder itu yang memiliki masalah tertentu di dalam bisnis. Nah, kita aplikasikan, kita berikan algoritma di dalam teknologi tersebut buat terobosan baru, buat inovasi baru seperti yang saya review kali ini, teman-teman. Nih, untuk daftar ya, eh jadi seperti ini, teman-teman. Untuk pendaftaran sendiri seperti ini. Jadi ada usahanya dan lain sebagainya. Tuh, coba kita masuk ya. Nah, masuk kita nanti di sini ada fitur masuk dan lain sebagainya. Nah, misalkan daftar ya. Nah, di sini ada pemberi dana dan ada sebagai penerima dana kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Yang dilihat lagi tenor 2 tahun ST, tingkatan imbalan. Jadi tahun per tahun ternyata modalku itu berkembang. Bagusnya seperti itu. Perilaku keuangan dan dana pembayaran digital dan lain sebagainya. Pokoknya intinya modalku ini menurut menurut saya sendiri juga apa ya? Dia sangat mempunyai CRM. CRM itu apa? Yaitu customer relationship management yang bagus gitu. Dia menjaga bagaimana sih si modalku ini dapat mempercayai si pendana dan dapat eh, mensupport gitu, mensupport jalannya UMKM di Indonesia ini gitu, teman-teman.
Nah, cara kerja modalku mungkin biar teman-teman tahu gitu. UMKM daftar dulu untuk mengajukan kredit usaha di website modalku. Di modalku segala proses aplikasi kredit usaha dan usaha Anda. Pendanaan modalku memberikan kredit usaha UMKM dengan proses urun dana untuk penerimaan dana. Jadi misal di aplikasi itu UMKM itu membuka gitu berapa sih uang yang harus terkumpulkan. Setelah itu nanti ada teman-teman pemberi dana itu memberikan berapapun itu ketika udah ini ya. Nanti teman-teman dapat gitu, dapat berapa persen dari hal seperti ini. Ya sama seperti kayak kita mengaju apa membeli saham dan lain. Bedanya itu karena kita langsung ke apa kita memodali usaha orang itu. Kalau saham ini kan geraknya ke mana namanya? Ya geraknya ke perusahaan tinggi gitu. Jadi banyak sekali eh, peraturan dan lain sebagainya gitu teman-teman. Terus yang terakhir UMKM akan menerima kredit usaha setelah proses urun dana selesai. Kalau urun dananya udah selesai jadi nanti baru dikasih uangnya gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini didukung juga oleh beberapa platform-platform lainnya atau beberapa eh yang ini harus ini terus ini juga ada testimoni. Jadi bisa dibaca di sini testimoninya. Terus tuh kan ketahui cara pengembangan bisnis dan dukungan UMKM di modalku. Jadi di sini juga si modalku ya tadi yang saya jawab yang saya kasih tahu CRM atau Customer Relationship Management yang dimiliki oleh modalku ini baik itu. Ya kita mungkin sebagai mahasiswa sistem informasi harus tahu bagaimana menganalisis kinerja bisnis yang ada di sebuah platform atau mungkin ya lebih tepatnya kinerja fitur-fitur yang dibutuhkan gitu, nggak yang apa ya, mungkin terlalu cepat gitu mengaplikasikan fitur itu sehingga fitur itu sebenarnya nggak ada gunanya di aplikasi itu, tapi nggak mengembangkan misalkan tiba-tiba di Shopee dan Tokopedia mengikuti Reels, padahal Reels itu nggak digunakan gitu. Kenapa nggak numpang aja sama Instagram, terus nanti eh, apa namanya harf gitu, maksudnya masuk ke dalam Shopee dan lain sebagainya gitu, dan lain sebagainya. Tapi asalkan itu perizinannya udah oke dan lain sebagainya. Supaya apa ya? Supaya yang tadinya kan udah orang-orang udah kebiasaannya menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram dan lain sebagainya. Nah, eh, jadi kebiasaan itu menjadikan manusia tuh susah gitu. Kayak misalnya Shopee kan udah tahu tujuannya buat beli ini. Kenapa harus ada Reels gitu? Kenapa harus ada eh apa namanya? Kenapa harus ada iya ada Reels dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu eh, yang menurut saya kurang apa ya? Ya bukan kurang guna sih. Ya mungkin ngeluarin budget juga kan pembuatan fitur seperti itu kan butuh uang ya, teman-teman. Nah, makanya di testing dulu gitu seberapa nyaman si pelanggan itu, seberapa eh, mau ngapain sih di aplikasi ini sama aja kayak modalku. Oh, ternyata eh, di modalku itu ya pengen minjem duit, ya udah ditampilkan dulu aja keyakinan dari teman-teman mau ngajuin duit itu apa gitu. Terus di kedua juga di sini langsung ada bagaimana kinerja modalku gitu. Jadi UX ya, UX itu user experience yang didapatkan di modalku ini bisa enak gitu, bisa tahu bagaimana kinerja si modalku. Di sini juga ada pendanaan, informasi pendanaan, pemberian dana VIP, terus ada statistikanya tadi. Jadi eh apa namanya pengunjung atau mungkin yang nanti daftar ke modalku juga tahu oh iya ternyata ini loh apa namanya kemudahan untuk kemudahan untuk menggunakan platform modalku gitu karena jelas dan mudah dipahami alurnya gitu. Yang penting-penting ditaruh di atas, yang mungkin terlihat menarik ditaruh di bagian paling bisa dilihat gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin jika emang teman-teman memiliki pertanyaan atau bisa sharing sama saya karena dari saya sendiri juga masih kurang ilmu dan lain sebagainya, kita bisa mengembangkan bareng-bareng lah gitu, sharing-sharing apapun itu. Mungkin ya ini sedikit salah satu kepentingan juga buat mata kuliah yang saya
pelajari yaitu sistem informasi akuntansi dan keuangan. Kalau dari saya sendiri, dari tadi kan di sini juga ada statistika, itu bisa juga mungkin anak-anak sistem informasi bagaimana sih cara membuat gitu eh, hitungan-hitungan keuangan dan lain sebagainya sehingga orang-orang dapat percaya gitu di aplikasi ini. Itu mungkin goalsnya kan seperti itu. Karena eh saya juga baru semester 3, belum banyak ilmu itu. Saya cuma hanya bisa menjelaskan alurnya saja, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan ya teman-teman bisa aja nanti komentar aja atau mungkin bisa hubungi saya di Instagram saya Isal Gifari Ahmad dan lain sebagainya. Jadi bisa sharing-sharing, oke, teman-teman. Wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.